Saya dengar nih omsetnya sampai 3 miliar. Tak ceritakan lebih dari 40 unit usaha yang pernah saya coba. Karena apa yang saya lakukan waktu itu, hampir 70% saya mengkategorikan saya itu berhasil. Saya punya pengalaman yang luar biasa di sebuah entrepreneur itu ketika kita bertahan, kemudian menghadapi benturan-benturan yang sebenarnya itu untuk mengasah kemampuan kita untuk menjadi lebih berkembang. Setiap unit usaha itu nanti akan ada sebuah benturan yang itu menguji kita untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan gitu. Saya pernah dengar hadisnya Rasulullah bahwasanya anak Adam itu nanti tidak lepas dari orang tuanya gitu, bapaknya gitu. Jadi ketika semakin berkembang, modal saya itu justru malah aset saya itu malah lebih kecil dari hutang. Gitu. Usaha apapun itu, tentu kita butuh ilmu. Nah, pastinya belajar, kemudian sungguh-sungguh, kemudian ya sikap dalam segala sesuatunya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rohmat Budi Tomo di channel Entrepreneur. Saat ini saya berkunjung ke tempatnya Mas Yoko, pemilik Skarmindo Farm ya Mas. Saya dengar nih omsetnya sampai 3 miliar, ribuan ya. Amin. Pertama saya tanyakan Mas Yoko, backgroundnya Mas Yoko, dulunya apa? Atau dulunya orang tuanya peternak juga atau gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan kami, Skarmindo Farm, saya Yoko. Jadi, alhamdulillah sore ini kita bisa berbincang-bincang. Background saya memang awalnya kalau dari orang tua memang benar dari pedagang. Cuma simbah yang aktif di dunia pergantian waktu itu sapi. Namun ini nanti sejarah saya dari perjalanannya nanti tidak harus dari keturunan seorang berantai ataupun pedagang ataupun peternak. Insyaallah sekarang ini banyak kaula muda milenial yang mereka berhasil di peternakan domba dan kambing. Walaupun nggak punya background. Iya, salah gitu. Ya, baik. Gimana awal sebelum di domba ini Mas, apa dulu usaha pertama itu langsung domba atau dulu punya usaha-usaha lain? Terus apa kendala-kendala sebelumnya Mas yang dialami Mas? Gitu. Jadi pernah juga kita buat konten kan. Ini awal usaha saya itu memang lebih dari di situ pernah tak ceritakan lebih dari 40 unit usaha yang pernah saya coba. Iya. Jadi lika-likunya panjang. Itu dari sebelum kambing. Nanti perjalanan di kambing pun juga luar biasa sehingga bisa sampai ke titik ini. Pernah suatu ketika kita jualan kerudung, kemudian ternak jangkrik, kemudian jualan somai, roti bakar, kemudian produksi rambak, banyak lah ternak ayam, yang semuanya itu memang tidak main-main waktu itu. Benar-benar saya memang sebuah unit usaha, bukan hanya ini coba inilah enggak. Saya memang senangnya itu dari awal perfecter gitu ya, langsung terjun benar-benar di situ gitu. Tapi ya sama sih, itu sebenarnya titik kelemahan saya sendiri. Saya mengakui bahwasanya mungkin jalan Allah untuk menuntun saya untuk kepada kambing ini. Karena apa yang saya lakukan waktu itu, hampir 70% saya mengkategorikan saya itu berhasil. Ketika somai kita juga sudah pernah 5 cabang gitu kan. Kemudian jangkrik saya juga menjadi supplier dari Ponorogo, Wonogiri, Solo Raya itu alhamdulillah luar biasa. Kemudian roti bakar 3 titik. Yang semuanya itu alhamdulillah sebenarnya maju. Tapi mungkin ya kalau lagi titik jenuh itu memang seorang entrepreneur biasanya akan mengalami ada masa-masa di titik jenuhnya. Itu harapan kami nanti buat motivasi teman-teman, apa yang dilakukan saat ini jangan tergesa-gesa untuk melangkah mengambil tindakan mengubah untuk usaha yang lain.
coba diamati dulu apapun itu. Meskipun nanti ketika kita berbicara kambing, ya saya akan memfokuskan di badan kambing gitu kan. Tapi di sisi lain saya punya pengalaman yang luar biasa di sebuah entrepreneur itu, ketika kita bertahan kemudian menghadapi benturan-benturan yang sebenarnya itu untuk mengasah kemampuan kita untuk menjadi lebih berkembang. Kemudian kita nanti juga akan lebih pandai, lebih mudah untuk menyelesaikan masalah, sehingga kita akan mendapatkan titik temu di bidang itu, insya Allah seperti itu. Iya. Pernah nggak mengalami masa sulit di usaha sampai hampir menyerah gitu? Ternyata di Mas Yoko dari awal kan bukan kambing ya, udah trial beberapa usaha dan udah jalan sebenarnya. Pernah nggak ngalami masa sulit gitu? Karena yang saya temui pengusaha besar kebanyakan tuh pernah mengalami masa sulit gitu Mas Yoko. Gimana Mas, tolong jelaskan? Ya, jadi kalau masa sulit menyerah mungkin tidak hanya sekali dua kali ya, tentunya dari 40 unit usaha yang saya pernah lakukan, ya tentunya terbukti tidak saya lakukan, jadi saya memang menyerah waktu itu. Jangankan di 40 unit usaha, di domba kambing, nah ini nanti sudah merambah ke kita fokus di domba kambing. Titik-titik tertentu yang saya besar ini itu, populasi bisa sampai 2.500, tahun kemarin korban bisa sampai 3.000 lebih, itu masih akan menghadapi titik jenuh. Titik jenuh, kemudian benturan yang kencang itu. Kalau dulu mungkin maaf dari perbankan gitu kan, atau mungkin dari sisi keuangan. Nah, di sisi sekarang pun di saat-saat puncaknya, maksudnya alhamdulillah sudah orang mengatakan kita berhasil ini. Itu masih ada aja benturan. Misalnya begini, pembayaran tertunda gitu kan. Pembayaran tertunda, kemudian kematian jumlah besar itu mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Kalau saat ini itu pembayaran. Ya, ketika jenengan mengatakan pernah enggak, jangankan dulu, hari ini pun saya masih kadang-kadang menyerah dengan bisnis ini ketika ada benturan-benturan, pasti nanti ada lah. Setiap unit usaha itu nanti akan ada sebuah benturan yang itu menguji kita untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan gitu. Kalau saat ini sih pembayaran pelanggan yang, mohon maaf, saya melihat dari segala bisnis. Bahkan ini di grup keluarga saya ada om yang dia berpesan, alhamdulillah dia memang sudah luar biasa di Jakarta gitu. Di bisnis komuter, dia sudah berpesan sejak mulai awal COVID ini akan terjadi sebuah perubahan besar, gejolak besar, dilarang untuk piutang. Tapi sudah terlanjur, korban kemarin sama saat ini yang belum selesai masih banyak. Nah, ini salah satu benturan di sebuah unit usaha gitu kan. Belum nanti pasar di saat pandemi seperti ini, usaha apapun itu pasti akan ada sebuah benturan yang bagaimana kita mensikapi. Walau misalnya kalau toh memang terdampak karena beberapa unit usaha karena pandemi ini memang ada yang benar-benar telak gitu ya, yang memang mau tidak mau harus ditinggalkan. Ya bagaimana apa mau dibuat ya tetap kita tinggalkan, tidak masalah. Tapi sebisa mungkin bagaimana merubah mindset, pola, kemudian strategi bisnis. Jadikan, karena saya kemarin banyak masukan dari teman-teman dan saya banyak pengalaman yang awalnya dengan pandemi ini sebenarnya dia harusnya jatuh gitu. Mustahil untuk berkembang, tapi dia membuat sebuah loncatan, dia membuat sebuah modifikasi bisnis yang itu dia bisa berhasil. Itu banyak contohnya. Insya Allah nanti dicoba aja teman-teman bertahan di unit usaha ini, kecuali kalau memang sudah telak loh ya. Ya, mohon maaf kalau memang telat, kalau memang udah nggak bisa diperbaiki ya monggo. Tapi masih banyak kok jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaiki di masa pandemi. Insyaallah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis utamanya nih Mas. Siapa nih? Kira-kira teman-teman udah nggak sabar nih. Gimana sih awalnya, tahun berapa mulai ini, terus bagaimana perkembangan, mulai berapa ekor, atau langsung terus permodalannya juga dari mana sampai saat ini bagaimana? Jadi awal mula dari bisnis tadi mulai dari 2001. Jadi SMA itu sudah mulai nyambi jualan serandal waktu itu. Kemudian unit usaha itu sampai pada tahun 2007. Itu kan mulai munculnya tren antorium, gelombang cinta.
beban kita, sehingga waktu itu kan jatuh, sehingga kita mencoba untuk beralih ke usaha yang lain karena rugi banyak ya. Tapi alhamdulillah waktu itu memang saya posisinya dapat mas, dari Antorium itu kita dapat. Kemudian kita mencoba untuk usaha yang lain. Saya karena sudah jenuh dengan ya tadi dibenturkan dengan usaha ini usaha itu. Saya pernah dengar hadisnya Rasulullah bahwasanya anak Adam itu nanti tidak lepas dari orang tuanya gitu, bapaknya gitu. Saya coba melirik itu. Kenapa tidak saya coba gitu. Tapi bapak saya itu seorang Belante. Mohon maaf kalau di Solo Belante itu mohon maaf sisi negatifnya itu banyak gitu. Konotasinya negatif karena dia seolah-olah saya buka sekalian ya, seolah-olah membantu menawar di pasar tapi sebenarnya dia bekerjasama dengan penjual. Nah ini yang coba tak perbaiki sehingga saya mencoba untuk ternak gitu kan. Ya, awalnya cuma sekitar 20 ekor breeding. Tapi begitu tertarik dengan kurban, kemudian kita jual. Malah sekarang ini mau kembali ke breeding lagi gitu. Kemudian banyak benturan juga di kambing mulai 2007, 2008 mulai berdiri itu kadang sudah roboh. Pernah roboh. Awalnya itu dari sisa-sisa hasil dari Antorium tak belikan sapi. Kemudian tak beralih ke kambing karena sapi waktu itu turun drastis tuh kan. Hingga kita alokasikan ke kambing. Ketika modal waktu itu masih ada modal 20-30 juta. Itu nyaman-nyaman saja. Tapi ketika kita mencoba untuk mengembangkan usaha, mohon maaf, memang tidak lepas dari perbankan lah. Saya tidak memungkiri bahwasanya perbankan itu sangat membantu untuk sebuah unit usaha. Tapi apa yang terjadi ketika semakin berkembang, modal saya itu justru malah aset saya itu malah lebih kecil dari hutang. Ini mungkin menjadi nanti buat pelajaran teman-teman yang mau entrepreneur, boleh kalau memang yakin dengan perbankan. Cuma dari sisi psikologi saya, dari sisi religi saya gitu, nggak pernah ketemu ketika nanti semakin besar hutang, ternyata asetnya itu justru malah di bawahnya. Sehingga di sisi benturan yang lain, ketika kita bermain perbankan, ternyata ada problem nanti di kambing ini ada komplain, amoniaknya, baunya, kemudian mati mendadak, kemudian kambingnya nggak gemuk-gemuk malah mati. Ini selang dari 2008 sampai 2016 lah mungkin. Saya belajar. Nah di saat-saat ini juga kita sering mengalami titik jenuh. Bahkan sampai sekarang gitu. Kalau dibilang jelek, tapi sekarang sudah terbentuk mentalnya sudah kuat gitu. Dari 2008 sampai 2016 itu sering kali kita pengen beralih ke usaha yang lain. Biasa kalau sudah usaha terbentur mungkin sepi, omsetnya nggak laku sampai sebulan gitu kan. Beberapa sering seperti itu. Bahkan kematian mendadak kalau di kambing. Kemudian banyak lah macam-macam problem yang sehingga kita jenuh, menyesal gitu. Kenapa saya mengambil langkah di kambing ini? Nah ini mungkin ya dari pelajaran teman-teman juga. Pasti ada titik tertentu yang seperti itu. Hingga saya bertahan. Kemudian intinya adalah ketika kita belajar bisnis apapun itu, ketika kita belajar sering silaturahmi seperti ini kan, silaturahmi. Karena dulu saya belum ternak ini juga Bogor ke Bandung, Surabaya, terus silaturahmi mana sih ada ternak kambing sampai 6.000 ekor, benar nggak sih saya datangi, belajar di situ. Ternyata secara psikologi saya digiring ke sana, meskipun saya belum ada rencana seperti itu. Hingga akhirnya berkembang di kurban, mengatur strategi. Kemudian setelah lepas dari perbankan, kita main investasi, jalannya itu ada aja. Setelah investasi, sekarang main di pembayaran di awal. Nah ini karena problem-problem di akhir ini adalah di pembayaran yang tertunda, sehingga kita membuat strategi, kita menawarkan dengan harga yang menarik, tapi cash di awal. Gitu. Insya Allah dari situ kita bisa berkembang. Kemudian ya dari dukungan tentunya istri, keluarga untuk bertahan di unit usaha ini, di domba dan kambing ini. Sehingga yang awalnya dari 20 kita berkembang menjadi 100, 200, 300, kembali lagi ke 100 gitu. Prosesnya nggak langsung naik terus gitu, enggak.
harus top up lagi hutang gitu kan, top up lagi, sehingga akhirnya kita memutuskan 2016 kita untuk resign dari perbankan. Resign yang mengatakan kami dari sini resign untuk dari hutang, yang kita berusaha untuk mencukupkan apa yang ada. Tapi subhanallah, masya Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Ketika kita populasi waktu itu di angka 500, kita mencoba, kita bertahan di 100 saja tapi punya sendiri. Ternyata tidak, Allah tidak merubah, malah menambah. Ketika resign dari bank Justru benar bertambah teman. Yang harusnya lunas dari perbankan itu 4 tahun, itu 2 tahun sudah selesai. Itu sekitar yang tertulis mungkin sekitar 500 sampai 600-an, 600 juta. Alhamdulillah, sampai sekarang ini. Ilmunya sangat luar biasa. Insyaallah. Saya panggil Mas karena kayaknya seumuran. Insyaallah. Sama lahir di tahun 85. 85. Oh, 85 juga ya. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah, untuk terakhir, Pak. Untuk kandang sendiri nih, bisa disampaikan ke teman-teman alamatnya di mana nih kalau mau lihat-lihat atau mau belajar ke sini, alamat kandangnya. Ya, nanti alamatnya biasakan untuk ketik map Skarmindo Farm. Cuma nanti teman-teman kalau ngetiknya dari Solo ya dilewatkan bis kampung. Kalau dari timur lewat Gunung Gandul. Jadi paling enak emang nyarinya di RSUD Wonogiri, baru nanti lurus ke selatan, atau dari RSUD nanti bisa map Skarmindo Farm. Dari situ. Tepatnya ini di Desa Pare, Kelurahan Pare, kecamatannya Selogiri, tapi posisinya berbatasan dengan Kecamatan Wonogiri. Iya, sehingga dari RSUD itu kira-kira 1 kilometer belakangnya. Oh, patokannya dari luar kota bisa dari RSUD Wonogiri. Di map pun sudah tertulis Skarmindo gitu. Skarmindo Farm. Mungkin bisa disampaikan nomor adminnya. Oke. Nomor admin. Ya, nomor saya langsung aja gitu. Ya. 085 Ya. 658 079 411. Yang terakhir, mungkin untuk calon-calon entrepreneur atau yang pemula mau bisnis, Mas, saran apa nih, Mas, yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk yang mau bisnis? Apa ya? Insya Allah ya, tentunya kalau dari sisi religinya kita harus selalu bersyukur, kemudian istighfar, ya rendah diri kepada Allah, kemudian diiringi dengan ikhtiar, usaha apapun itu. Tentu kita butuh ilmu. Nah, pastinya belajar, kemudian sungguh-sungguh, kemudian ya sikap dalam segala sesuatunya gitu kan. Biasa untuk evaluasi, kemudian muhasabah, memperbaiki bisnis. Apapun itu tentunya kita tidak lepas dari kekurangan. Jadi jangan merasa ketika kita usaha apapun itu, jangan merasa kita sudah cukup, kita sudah bisa, kita sudah puas, itu jangan. Selalu utama kepada nikmat Allah, rezeki Allah. Tidak apa-apa kita memohon kepada Allah untuk menambah usaha ini gitu kan. Misalnya dagang somai gitu kan, dagang somai atau mungkin dagang pakaian, jangan hanya cukup dengan ini sudah enak kok, jangan, diperbaiki. Misalnya jualan pakaian, ya kita harus belajar entrepreneur menjual pakaian itu sekarang online, kemudian diimbangi dengan bagaimana merayu, bagaimana pelayanan yang maksimal gitu kan, sehingga nanti pelanggan berkesima, dia akan kembali lagi gitu. Ini insya Allah yang jelas ikhtiar, kemudian berdoa dan selalu belajar dan bersungguh-sungguh, harus terus inovasi, kreativitasnya diperbanyak. Bawah seperti ini. Satu lagi, Mas, di Skarmindo Farm ini kan yang dijual di sini apa aja? Untuk produknya memang kita yang terbesar adalah di kurban, momen kurban. Nanti insya Allah teman-teman di Solo Raya atau mungkin secara nasional, insya Allah kita berani bermain harga tercantik, termenarik lah. Kalau mau yang pesen order siap banyak, yang tentunya harus bayar cash di awal. Gitu. Kita berani beradu lah, nggak beradu lah, main cantik lah. Produk kami bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kita juga ada susu kambing, kemudian ada sabun, kefir,
Kemudian yang tidak kalah C-nya alhamdulillah sekarang ini di Lela SD adalah pupuk. Tapi sementara ini memang close order. Nah, bayangkan ini potensinya luar biasa ya. Pupuk sudah sampai close order mungkin 1 bulan ke depan. Insya Allah. Kemudian apa lagi ya? Daging frozen kita olahan juga sudah mulai. Iya, cuma belum terkelola yang maksimal. Yang terkelola maksimal memang baru susu, pupuk sama di produk kambingnya. Pesan bibit, indukan, kemudian akikah saya sudah ada divisi akikah, alisan akikah yang sementara baru di Wonogiri saja. Kalau di Seloraya kita gandengnya sama Nurhat akikah. Ya, terima kasih banyak Mas Yoko waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk kita. Beliau ini orang sibuk, tapi masih insya Allah mau menerima tamu. Saya kira cukup sekian perbincang saya dengan Mas Yoko. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.